Sebelum melakukan olahraga dengan durasi yang sangat lama atau olahraga endurance, tentu banyak persiapan yang harus dilakukan. Mulai dari latihan, persiapan alat, bahkan asupan gizi. Salah satunya adalah carbo loading. Carbohydrate loading, atau biasa disingkat carbo loading, adalah salah satu program diet yang biasanya dilakukan oleh seorang atlet terutama olahraga endurance. Sebelum melakukan kegiatan olahraga yang memerlukan daya tahan yang berlangsung lebih dari 90 menit, dengan cara meningkatkan asupan karbohidrat yang bertujuan untuk memaksimalkan atau meningkatkan cadangan glikogen pada otot. Ini sangat penting, karena berhubungan dengan performa tubuh selama proses olahraga. Sebenarnya, carbo loading terdiri dari beberapa metode, tentunya dengan rumus dan porsi yang berbeda, disesuaikan dengan berbagai faktor, seperti jenis olahraga yang akan dilakukan, atau faktor kondisi tubuh atlet. Namun di sini saya akan mengulasnya secara mendasar. Pada pola makan biasa secara teratur, tubuh menyimpan sekitar 1.500 hingga 2.000 kalori dalam bentuk glikogen. Sekitar 75% glikogen akan disimpan dalam jaringan otot kita. Jumlah glikogen dapat ditingkatkan dengan program carbo loading ini. Saat berlari mencapai jarak beberapa kilometer, glikogen akan dipecah menjadi glukosa. Selanjutnya digunakan oleh jaringan otot untuk memproduksi energi. Glukosa memberikan sekitar 6% lebih banyak energi per unit oksigen yang dikonsumsi. Persentase yang lebih besar dibandingkan dengan energi yang dihasilkan dari lemak. Latihan yang intens selama beberapa hari secara berturut-turut dapat menyebabkan depresi atau penyusutan glikogen yang didapat dari konsumsi makanan. Gejala umum dari depresi glikogen yang diakibatkan oleh latihan yang terlalu berat yaitu kelelahan yang cukup parah yang berpengaruh pada performa atau mudah lelah. Pada umumnya, setiap gram karbohidrat mengandung 4 kalori. Bagi seorang pelari yang sedang berada dalam proses latihan berat atau akan mengikuti olahraga endurance, dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat yaitu sekitar 70% dari total asupan kalori harian atau 8 gram karbohidrat per kilogram berat badan tubuh. Program ini dapat mengembalikan kadar glikogen dalam 24 jam. Dalam hal ini, faktor istirahat juga sangat berpengaruh dalam proses pemulihan otot dari penurunan glikogen. Bagi orang yang berolahraga kurang dari 1 jam per hari, 60% karbo atau 6 gram karbo per kilogram berat badan cukup untuk memenuhi cadangan glikogen. Para peneliti menyarankan, selama menjalani proses latihan atau pertandingan, disarankan atlet mengkonsumsi 30-60 gram karbohidrat atau 120 hingga 240 kalori setiap jamnya. Setelah latihan selesai, maka kombinasi karbohidrat dan protein seperti sandwich tuna dalam waktu 30 menit latihan dapat mempercepat penyimpanan glikogen. Asupan protein meningkatkan aktivitas insulin, sehingga meningkatkan sintetis glikogen. Asupan karbohidrat 70%, maka harus dipertahankan sepanjang sisa hari. Menurut Monique Ryan, penulis dari Sport Nutrition for Endurance Athlete, satu jenis makanan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan glikogen otot secara keseluruhan. Itulah alasan kenapa carbo loading sebaiknya dimulai sejak 2 atau 3 hari sebelum race. Ia juga menyarankan untuk mengkonsumsi 4 gram karbohidrat untuk setiap pon berat badan. Sebagai contoh, bila seorang pelari memiliki berat badan 150 pon atau 60 kg, maka ia memerlukan 600 gram karbohidrat atau 2.400 kalori per hari. Berikut adalah 3 jenis metode carbo loading yang paling populer hingga saat ini. Ditemukan oleh ahli fisiologi Swedia, Gunvald Ahlborg, metode ini diterapkan dengan cara: pertama, melakukan latihan beban sampai failure 1 minggu sebelum hari pertandingan. Kedua, konsumsi diet rendah karbohidrat 10% 3-4 hari kemudian sambil latihan ringan. Ketiga, konsumsi diet tinggi karbohidrat 90% 3-4 hari kemudian sambil tetap melanjutkan latihan ringan. Yang kedua adalah metode no depletion. Dipopulerkan sekitar 1980-an, metode ini tidak menyertakan pengurangan konsumsi karbohidrat. Metode ini paling banyak diterapkan oleh para atlet di seluruh dunia. Penerapannya adalah sebagai berikut. Pertama, lakukan latihan cukup lama, namun tidak sampai failure 1 minggu sebelum hari pertandingan. Yang kedua, konsumsi diet normal 55-60% karbohidrat 3-4 hari kemudian menjelang pertandingan. Yang ketiga, konsumsi diet tinggi karbohidrat 70% selama 3 hari sebelum hari pertandingan sambil latihan ringan. Yang ketiga adalah metode Western Australia.
Metode ini ditemukan pada tahun 2002 yang lalu oleh para ilmuwan di University of Western Australia dan dianggap merupakan metode carboloading terbaik oleh beberapa atlet dan ahli olahraga. Latihan ini menggabungkan metode depletion dan loading menjadi kerangka waktu 1 hari. Metode ini dilaporkan mampu meningkatkan 90% cadangan glikogen otot. Penerapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah, selama 1 minggu sebelum hari pertandingan, konsumsi diet normal sambil latihan ringan hingga 1 hari sebelum pertandingan. Jadi diterapkan selama 5 hari. Yang kedua, pada pagi hari 1 hari sebelum hari pertandingan, lakukan latihan singkat berintensitas tinggi, misalnya lari sprint beberapa menit saja. Lalu konsumsi 12 gram karbohidrat per kilogram jumlah massa otot tubuh lean Anda selama 24 jam berikutnya. Nah, mengenai cara pengaplikasian dasar dan metode carboloading di atas, saya tidak akan mengulasnya di sini. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Sekian dulu pembahasan tentang carboloading. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.